Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pembangkitan sinyal amplitude modulation atau AM, yang mana dia menggunakan switching modulator. Pada metode ini, sinyal AM dibentuk dengan bantuan dioda yang bekerja seperti saklar. Jadi, fokus kita adalah memahami rangkaiannya, cara kerja dioda sebagai saklar, fungsi switching PT, lalu bagaimana hasil akhirnya bisa menjadi sinyal AM atau DSB FC. Oke, pertama kita lihat dulu rangkaian dasar switching modulator. Oke, di bagian input itu terdapat dua sinyal, teman-teman. Nah, di sini dua sinyal ini tuh ada satu sinyal carrier atau bisa kita simpulkan sebagai CT, dan juga ada sinyal informasi atau XT. Nah, dari kedua sinyal ini itu masuk ke dalam adder yang kemudian setelah dijumlahkan dia masuk ke dalam dioda ideal. Dari dioda ini dia masuk ke resistor RM yang kemudian lanjut masuk ke dalam band pass filter atau BPF. Lalu setelah dia di BPF, dia keluar menjadi output Vout. Ini BPF, lalu ini RL, lalu di sini ada VI, dan juga V2T dengan dioda ID. Ya. Nah, bisa digarisbawahi bahwa adder merupakan penjumlahan sinyal, sedangkan BPF di sini digunakan sebagai filter pelolos frekuensi sekitar carrier. Oke, berikutnya yaitu tentang pendeklarasian CT dan juga XT, yang mana sinyal carrier dinyatakan sebagai CT sama dengan AC cos omega C T. Sedangkan sinyal pesan atau informasi ditulis sebagai XT Karena kedua sinyal tersebut dijumlahkan oleh adder, maka sinyal masukan ke dioda adalah VI T. Atau ini yang mana isinya merupakan XT plus C O. C T yang sama dengan XT plus AC cos omega C dengan artian I T sama dengan input dioda. Oke, berikutnya pada switching modulator, dioda berperan sebagai elemen non-linear. Dioda berperan sebagai elemen non-linear. Nah, arti dari non-linear ini, dioda bekerja seperti saklar. Jika input dioda bernilai positif, atau lebih besar daripada 0, maka dioda mengalami forward bias.
sehingga dioda itu on atau dianggap sebagai closed switch. Sedangkan kebalikannya, jika input dioda bernilai negatif atau kurang dari 0, maka dioda mengalami reserve bias. Yang mana dioda diartikan off dan dianggap sebagai open switch. Nah, karena dioda bekerja on off, kita dapat menyatakan kerja dioda dengan fungsi switching PT. Fungsi P1, PT sama dengan 1. PT sama dengan 1 itu untuk sinyal carrier sama ulangi. Sinyal carrier PT sama 0. Fungsi PT bernilai 1 saat dioda on dan bernilai 0 saat dioda off. Saat carrier positif, PT sama dengan 1. Sedangkan saat carrier negatif, P sama dengan 0. Untuk carrier negatif atau 0. Bentuk PT berupa gelombang pulsa dengan half duty cycle, artinya setengah periode on dan setengah periode off, yang bisa tergambar seperti ini kurang lebihnya, dengan posisi 0 sini. Lalu half, ingat sekali lagi bahwa half cycle itu adalah setengah periode on dan setengah periode off. Kita lanjut ke rumus Fourier. P sama dengan 1/2 plus 2 per P sigma hingga N min 1, maka N sama dengan 1, min 1 N 1 per 2 N min 1 cos
Karena PT adalah sinyal periodik, maka PT dapat dituliskan menggunakan deret Fourier. Yang mana bentuk deret Fourier adalah demikian. PT sama dengan 1 per 2 plus 2 per pi sigma tak hingga n sama dengan 1 min 1 pangkat n min 1 per 2 n min 1 cos 2 n min 1 omega ct, yang kemudian ditulis lagi dengan beberapa suku awalnya cukup panjang. Maka mari kita tuliskan seperti ini, 1 per 2 plus 2 pi cos omega ct dan 1 per 3 omega ct plus 1 per 5 omega ct minus dan seterusnya. Oke, bisa digarisbawahi teman-teman bahwa ini merupakan ini ya, dan juga ini merupakan odd harmonics. Atau harmonisa ganjil. Oke, kembali jelaskan. Demikian bentuk dari Fourier PT, di mana komponen konsis pada frekuensi omega c dan juga 3 omega c, 5 omega c, dan seterusnya. Komponen 3 yang seperti saya sebutkan tadi, 3 omega c dan juga 5 omega c, yaitu disebut odd harmonis atau harmonisa ganjil. Setelah fungsi switching diperoleh, keluaran dioda sebelum VIP terdapat ditulis sebagai V2 T sama dengan VI T kali P T. Nah, seperti teman-teman, karena VIT adalah XT ditambah, kita tulis ini P2T ya, karena ini akan kita dijelaskan secara panjang, yaitu dengan cara penulisan PT merupakan, kita tulis seperti ini, XT plus AC cos omega CT dikali, jangan lupa ini teman-teman, kita tulis di sini PT. Nah, apakah teman-teman masih ingat bahwa PT kita ganti atau PT ini seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, PT merupakan deret Fourier. Jadi PT ini diganti ke deret Fourier. Itu teman-teman. Lalu PT ini kita tuliskan dalam bentuk deret Fourier yang cukup panjang tadi ya, kita tuliskan kembali dengan penulisan V2T sama dengan X T per 2 plus AC per 2 cos omega T plus 2 pi X T cos omega CT. Oke, karena cukup ya teman-teman, maka kita lempar ke sini.
di sini, yang mana 2pi plus xt cos omega ct ditambah 2ac per pi cos 2 omega ct plus komponen harmonisa. Setelah kita substitusikan bentuk PT ini menjadi demikian panjangnya, jika dikalikan akan muncul beberapa komponensi. Komponen pertama yaitu ini xt per 2, lalu ada ac per 2 cos omega ct. Nah, komponen ini penting teman-teman karena merupakan bagian dari modulasi. Selain itu muncul juga komponen cos kuadrat dan harmonisa yang frekuensinya lebih tinggi. Kita tulis komponen harmonisa. Oke, pada hasil ini tidak semua komponen dibutuhkan untuk menghasilkan AM. Komponen xt per 2 adalah komponen baseband. Lalu komponen cos kuadrat akan menghasilkan DC. Cos kuadrat akan menghasilkan DC dan frekuensi 2 omega c. Kemudian harmonisa lainnya seperti 3 omega c dan 5 omega c itu juga tidak dibutuhkan karena itu sinyal harus dilewatkan ke bandpass filter. Nah, seperti yang sampaikan tadi bahwa cos 2 omega ct sama dengan 1/2 1 cos 2 omega ct. Nantinya yang tersisa adalah lalu tadi seperti yang saya sampaikan kalau ini dan juga ada beberapa komponen harmonisa yang lain seperti 2 omega ct, 3 omega c dan 5 omega c tidak digunakan. Bandpass filter digunakan untuk meloloskan komponen frekuensi di sekitar omega c dan membuang komponen frekuensi lain. Oke, sekali lagi, BPF berfungsi untuk meloloskan komponen frekuensi di sekitar omega c. Ini tulis BPF pas itu di sekitar omega c dan membuang atau mereject BPF reject frekuensi lain seperti yang sebelumnya disebutkan seperti WC, baseband, 3 omega c, 5 omega c, DST. Teman-teman, kembali aku sampaikan bahwa BPF ini bisa meloloskan komponen frekuensi di sekitar omega c, tapi dia menolak atau mereject frekuensi lain selainnya yang ada di sekitar WC seperti DC, baseband, 3 omega c dan 5 omega c dan seterusnya. Nah, selanjutnya juga komponen yang tersisa setelah melewati BPF atau fade out adalah carried AC per 2 omega ct plus 2pi
cos omega ct. Dia. Jadi ketika sinyal yang masuk dari sini seperti nanti BPF, maka yang tersisa hanyalah atau filenya hanyalah AC per 2 omega ct plus 2pi xt cos omega ct. Persamaan output tadi dapat difaktorkan dengan mengambil pertama kita tulis dulu yang dapat kita ambil adalah AC per 2 cos omega WT, salah, cos AC per 2 cos omega ct sebagai faktor bersama. Kita ambil sebagai faktor bersama, maka diperoleh out yang diperoleh sama dengan AC per 2 dikalikan 1 ditambah 4 xt per pi, atau ditulisnya seperti ini, AC per 2 dengan 1 plus 4 pi AC dikali xt. Sampai sini, lalu dikalikan kembali dengan cos omega ct seperti ini. Nah, dari bentuk ini itu tuh sudah sama dengan bentuk umum dari sinyal AM atau persamaan umum sinyal AM yang tertulis seperti ini. Persamaan umum sinyal AM. Tertulisnya seperti ini. Kurang T. Sama dengan AC satu plus KA XT kalau ditutup dan dikalikan dengan cos omega ct. Nah, dari persamaan ini, bentuk persamaan ini sudah sama dengan bentuk umum sinyal AM, yaitu amplitude carrier, yaitu sudah berubah mengikuti sinyal informasi xt. Dan juga yang berada dalam kurung itu merupakan envelope atau amplitude yang bentuknya berubah mengikuti xt yang ada dalam kurung. Itu bentuknya berubah mengikuti xt. Jika sinyal informasi berbentuk sinusoidal, misalnya xt sama dengan AM cos omega T, maka indeks modulasi dapat dituliskan sebagai mu sama dengan 4 AM per pi AC. Jika xt dianggap sinyal termodulasi,
bukan termodulasi, tapi jika sinyal XT dianggap sinyal ternormalisasi. Maka M maka konstanta modulasinya dapat ditulis M sama dengan 4 per pi A C. Bisa diingat bahwa M ini adalah parameter modulasi. Oke, saya ulangi. Jadi, ketika sinyal informasi berbentuk sinusoidal, misalnya XT sama dengan AM cos omega FT, maka indeks modulasinya dapat dituliskan sebagai mu 4AM per pi AC. Dan tertulis di sini, jika XT ternormalisasi, maka konstanta modulasinya dapat ditulis M sama dengan 4 per pi AC, yang mana M ini merupakan parameter modulasi. Kembali saya jelaskan lagi, switching modulator membangkitkan sinyal AM dengan menjumlahkan sinyal pesan dan sinyal informasi dan juga sinyal carrier. Kemudian kedua sinyal itu dilewatkan kembali melalui dioda yang bekerja sebagai saklar, yang bekerja dengan on off, yang dinyatakan dalam PT. Setelah dikalikan dan difilter menggunakan VPF, diperoleh sinyal AM atau DSB-FC yang terdiri dari carrier dan juga sideband. Oke teman-teman, sekian materi yang bisa saya jelaskan mengenai switching modulator. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh berguna dan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Kiranya agar apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan boleh dimengerti. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya.